mulai bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Ilhamuddin dan teman-teman saya yang bernama Linda Silvina, Tindiana dan Wari Arni, dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Alimni MPD. Di sini kami akan membahas makalah kami tentang beberapa strategi pembelajaran konseptual. Sebelum kita membahas tentang beberapa strategi konseptual tersebut, di sini saya akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem perubahan tingkah laku yang timbul melalui interaksi antara individu dan lingkungan. Dalam hal ini, sebuah proses merupakan rangkaian kegiatan yang berkelanjutan terencana, terpadu, dan berkeseimbangan, yang secara keseluruhan memberikan karakteristik terhadap proses pembelajaran, yaitu pembelajaran sendiri merupakan kata belajar yang diberikan imbuhan P dan an, yang berarti pembelajaran adalah sebuah peningkatan pengetahuan, proses mengingat, dan proses mendapatkan fakta-fakta atau keterampilan yang dapat kita kuasai untuk digunakan sebagai kebutuhan, penafsiran, dan pemahaman dan realitas di hidup di dunia ini. Dan dalam sebuah cara yang berbeda, dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia ini, diperlukan beberapa hal yang mengacu individu atau kelompok agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai sasaran yang kita inginkan. Selanjutnya itu adalah strategi pembelajaran ini menjadi sebuah faktor utama dalam meningkatkan proses pembelajaran dan keterampilan bahasa. Karena sebuah strategi yang terencana memegang peranan penting dalam proses pembelajaran agar strategi tersebut tidak menjauh dari sasaran yang kita ingin capai. Perlu pemahaman yang lebih baik dalam setiap kegiatan ini. Pembelajaran strategi yang berhubungan secara langsung antara pengajar dan peserta didik, sehingga dapat menimbulkan simultus dan respon sangat berperan penting. Komponen program untuk pengajaran yang berpusat pada suatu pengajar, peserta didik, dan pemateri pengajaran itu juga sangat diperlukan dan diterapkan agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai yang kita inginkan. Jadi, strategi yang berpusat pada peserta didik merupakan sebuah strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik ini untuk aktif sehingga pengajar hanya berperan sebagai fasilitas dan motivator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wari Arni. Di sini saya sebagai penyaji dua ingin menjelaskan tentang tentang pengertian pembelajaran kontekstual. Kontekstual. Perlu kita ingat ya, kontekstual. Yang mana pengertiannya adalah suatu rancangan belajar yang bisa digunakan oleh guru untuk menyampaikan materinya dengan cara menghubungkan materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Diharapkan agar siswa dan siswinya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Di sini ini merupakan salah satu dari kegiatan pembelajaran kontekstual. Di sini ada mohon maaf sebelumnya. Di sini saya akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran konseptual, yang mana di sini sudah ada 7 huruf. Yang pertama, kita harus tahu tujuan dari pembelajaran konseptual. Yang pertama itu adalah konstruktivisme. Konstruktivisme itu awalnya K. Yang kemudian ada bertanya. Bertanya. Ini merupakan salah satu contoh dari pembelajaran konseptual, yaitu bertanya. Kemudian setelah bertanya ada menemukan. Menemukan itu bisa menemukan ide, gagasan, dan lain sebagainya.
Kemudian belajar. Mohon maaf, kemudian masyarakat belajar. Di sini maksudnya masyarakat. Nah, ini adalah masyarakat belajar. Kemudian yang selanjutnya ada pemodelan. Pemodelan. Nah, ini dia pemodelan. Setelah itu ada refleksi. Refleksi dan yang terakhir ada penilaian sebenarnya. Penilaian sebenarnya. Nah, itu merupakan adalah tujuan dari pembelajaran konseptual. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengertian dari pembelajaran konseptual. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Diana dari Prodi PAI 5A dengan nomor induk mahasiswa 1811210010. Nah, sebelumnya di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang 7 asas dalam pembelajaran kontekstual. Nah, sebelum kita masuk ke dalam 7 asas tadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual di sini mempunyai arti suatu konsepsi pembelajaran yang mana membantu dan mengkaitkan materi perkuliahan yang telah dipelajari kepada kehidupan nyata mahasiswanya. Nah, asas inilah yang bisa atau yang mampu melandasi pelaksanaan dalam suatu proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Nah, yang pertama itu ada 7 asas penting dalam pembelajaran kontekstual itu. Yang pertama adalah konstruktivisme, yang kedua bertanya, ketiga inquiry, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang terakhir adalah penilaian autentik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang 7 asas ini. Yang pertama adalah asas konstruktivisme. Asas konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa seseorang itu dalam menyusun atau membangun suatu pemahaman mereka itu dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pengetahuan awal dan kepercayaan mereka. Nah, asas konstruktivisme ini dapat terlaksana dengan baik atau dikatakan baik apabila dosennya bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswanya agar mengkonstruksikan pemahaman baru mereka. Yang kedua adalah bertanya atau questioning. Nah, bertanya dalam pembelajaran kontekstual itu mempunyai pengertian penggunaan pertanyaan untuk menuntun berpikir mahasiswa agar lebih baik daripada hanya sekedar mendapat informasi dari seorang dosen. Nah, asas ini digunakan untuk agar mahasiswa itu terdorong dan terbimbing serta dapat menilai kemampuan berpikir dirinya masing-masing. Yang ketiga adalah inquiry. Inquiry mempunyai pengertian sebuah seni dan sains yang mana untuk bertanya dan sekaligus menjawab dari pertanyaan tersebut dengan serangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis. Yang keempat adalah masyarakat belajar atau learning community. Nah, learning community atau masyarakat belajar di sini merupakan sekelompok mahasiswa yang terikat dalam suatu kegiatan belajar yang mana akan terjadi proses belajar itu akan secara lebih mendalam. Nah, melalui belajar seperti inilah para mahasiswa itu dapat menyampaikan pokok-pokok pemikirannya, berdiskusi dan bertukar pendapat dengan mahasiswa lainnya dengan ending yang mana mahasiswa itu sendiri dapat mengkonstruksikan pemahaman dan pengetahuan yang baru mereka dapatkan. Yang kelima adalah modeling atau pemodelan. Nah, proses penampilan suatu contoh agar orang lain itu bisa berpikir, bekerja, dan belajar secara serentak. Nah, contoh dari asas modeling ini adalah pendemonstrasian seperti di dalam sebuah diskusi, serta debat dan lain sebagainya. Yang mana pemodelan ini biasanya tidak lepas dari suara keras mahasiswa yang diperlukan dalam suatu kegiatan tersebut. Yang keenam adalah refleksi atau reflection. Nah, refleksi dalam pembelajaran kontekstual ini memungkinkan cara berpikir tentang apa yang telah mahasiswa pelajari
dan bagaimana bisa membantu mahasiswa itu untuk menggambarkan makna personal mahasiswa di dirinya sendiri. Contohnya saja seperti ini, ada sebagian dosen itu pada akhir pembelajaran menyisakan waktu sejenaknya agar mahasiswa itu bisa melakukan refleksi secara bersama-sama. Nah, hal ini dapat berupa kesan dan kesan mahasiswa dalam mengenai pembelajaran hari ini, diskusinya, atau mungkin saran untuk dosennya atau untuk teman-teman lainnya dalam hal diskusi tadi. Yang terakhir adalah penilaian autentik atau authentic assessment. Nah, apa sih penilaian autentik dalam pembelajaran kontekstual itu? Nah, penilaian autentik atau authentic assessment ini merupakan suatu istilah atau terminologi yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai strategi atau model pembelajaran alternatif. Nah, mungkin itu saja 7 asas yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang jelas, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya oleh teman saya Linda Silviana. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Silviana. Saya pemateri terakhir. Baiklah, langsung saja. Di sini kami membahas mengenai strategi pembelajaran kontekstual. Nah, sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya strategi pembelajaran kontekstual itu merupakan suatu konsep pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan dunia nyata. Nah, artinya guru dituntut untuk dapat memotivasi siswa agar siswanya mampu untuk mengaitkan ilmu yang didapat dengan kehidupan dunia nyatanya. Nah, pembelajaran dengan konsep pendekatan kontekstual ini adalah pembelajaran yang bisa diawali dengan bercerita, dengan bertanya jawab, berdiskusi mengenai kejadian-kejadian yang dialami oleh siswa di dunianya, dan kemudian diangkat ke konsep pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan dibahas. Nah, menurut Zahorik ada 5 elemen yang harus diperhatikan dalam mempelajari dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual ini atau strategi pembelajaran kontekstual ini. Yang pertama, keaktifan ilmu yang sudah didapat. Artinya, apa yang dipelajari tidak terlepas dari ilmu yang tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Nah, artinya pengetahuan-pengetahuan sebelumnya itu diangkat kembali pada pembelajaran kontekstual ini. Yang kedua itu memperoleh pengetahuan baru. Nah, artinya guru menjelaskannya itu secara deduktif atau secara umum dulu, baru ke khusus, ke detailnya. Yang ketiga, itu memahami pengetahuan. Nah, jadi guru tidak menuntut siswanya untuk menghafal, melainkan untuk memahami pembelajaran yang ia ajarkan. Selanjutnya itu mempraktekkan pengetahuan yang didapat. Nah, artinya siswa harus mampu menjelaskan atau mempraktekkan kembali apa yang sudah ia dapat. Contohnya, misalkan guru mengajar di pembelajaran pendidikan agama Islam fikih. Nah, yang ia ajarkan itu adalah praktek berwudu. Jadi siswa dituntut untuk dapat mempraktekkan bagaimana wudu yang baik, wudu yang benar ke dalam kehidupannya sehari-hari. Yang selanjutnya itu refleksi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.